Ayah, ada di mana ibu? Ibumu sudah pergi untuk berdoa agar dapat keturunan. Dia ke Ramgat dalam 2 hari. Lalu kenapa wajahmu seperti itu? Ada apa? Aku ingin bicara dengan ibuku. Aku tidak bisa dihina seperti ini, apalagi di istanaku sendiri. Laksyaraj, apapun yang terjadi di sini, ini demi masa depanmu. Demi masa depanku. Aku tidak bisa merusak masa sekarang demi masa depanku, ayah. Dan aku tidak mau untuk mentoleransi ini lagi. Swarnaleka adalah istriku, ayah. Dan aku tidak bisa melihatnya dengan orang lain, ayah. Kalau memang suaminya berguna, maka tidak diperlukan lagi orang luar seperti dia. Aku mementingkan tujuannya. Sementara, caranya bisa dilakukan dari siapapun juga. Aku ingin punya keturunan. Dan akan aku lakukan apapun untuk itu. Kau pasti mengerti. Lagi pula, soal ini pernah kita bicarakan. Dengar, ayah. Hanya jika namaku kuberikan, maka kau baru akan mendapat keturunan, kan? Aku tidak akan memberikan namaku. Dan ingatlah satu hal. Tanpa namaku, maka tidak akan ada keturunan. Dan tanpaku, maka apa kedudukannya di sini? Kau harus ingat ini. Kalau kau tidak berikan namamu pada anak laki-laki itu, maka akan aku ambil namaku kembali darimu. Akan aku usir juga kau dari sini. Ingatlah, karena namakulah kau menjadi pangeran termuda. Dan tanpa namaku, apa kedudukanmu? Kau pergi saja, biar aku yang urus dia. Ibu Suri, aku tahu kau pasti datang. Sekarang, kau tidak akan tahu dari tanganmu yang berlumur darah itu akan terungkap di depan yang mulia.
Ular! 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 Ada ular! Ular! Ada ular! 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 Jangan khawatir. Tidak akan kubiarkan kau bebas begitu saja, Ibu Suri. Begitu banyak usahamu untuk merusak pernikahanku. Akan kubalas kau dengan tanganku sendiri. Dan aku sendiri yang akan mengirimmu ke akhirat. Dan kau tahu apa yang lucu? Tidak akan ada yang mengenaliku di sini. Karena semua wanita di sini berwajah mirip. Aku tidak bisa menjadi malaikat penyelamat yang mulia setiap saat. Tapi aku bisa menjadi pedang. Dan akan menghabisimu. Kamu menjadi Dewi Kali, bukan? Maka anggap saja kau telah dikorbankan untuk Dewi Kali. Ini karena kau telah menanam bom di mobil kami. Ini karena begitu banyak usahamu untuk menghancurkan pernikahan kami. Yang mulia! Maka Gayatri Devi, kau adalah istri kedua Indravarda. Aku istri pertamanya. Memintamu menjadi pelayanku. Kondisi mental Ratu semakin memburuk. Untuk memperbaiki keadaannya, kita tidak punya pilihan selain memberinya kejutan listrik yang mulia. Apa kau takut? Bukankah sudah kubilang? Permainan ini tidak akan lama. Bukan begitu, Ibu Suri? Ya ampun, Ibu Suri. Gayatri jatuh ke sumur, tolong!
Gayatri. Yang mulia! Gayatri, aku mencintaimu. Takkan ada yang bisa memisahkan kita lagi. Bahkan kematian sekalipun. Yang mulia, kau mau kemana? Sesuatu terjadi pada Gayatri. Ratu Gayatri pergi berdoa di sumur. Laki-laki tidak diperbolehkan ke sana. Kau tidak bisa melanggar tradisi itu. Aku harus ke sana sekarang. Hei, Gayatri! Gayatri, bangunlah! Ratu Gayatri! Ibu Ratu, lihatlah! Gayatri, bangunlah! Semua akan baik-baik saja! Ibu Ratu, Gayatri! Gayatri! Tidak, Gayatri! Gayatri, bangunlah! Kau telah mengerti peraturan permainanku, Gayatri. Tapi kau lupa satu akibatnya. Siapapun yang menggali lubang untuk orang lain, dia sendiri akan jatuh ke dalamnya.
Yang mulia. Gayatri. Kak Swarnaleka, ada apa? Hah? Gayatri. Apa yang terjadi pada Gayatri? Ibu Ratu, kakak, apa yang terjadi pada Gayatri? Hah? Dia. Hah? Di mana Gayatri? Ibu Ratu, di mana Gayatri? Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Swarnaleka itu tidak benar, kan? Katakan kau hanya main-main. Katakan di mana Gayatri, ha? Katakan di mana dia. Ini tidak mungkin, Bu. Di mana Gayatriku? Gayatri! Gayatri. Gayatri, bangunlah Gayatri, aku mohon. Gayatri, kau tidak boleh meninggalkan aku begini. Bangunlah. Gayatri, saat ku minta kau diam, kau terus saja bicara. Dan sekarang saat ku minta kau bicara, kenapa kau diam saja? Kenapa kau tidak mau bangun? Ayo bangunlah Gayatri. Kenapa dia diam saja? Hah? Ibu Ratu. Ibu Ratu. Tolong katakan pada Gayatri. Dia kan menurut pada ibu. Minta dia untuk bangun sekarang. Gayatri tidak mau mendengarku. Dia marah padaku. Ibu Ratu, katakan pada Gayatri. Kenapa dia hanya diam saja? Swarnaleka, Gayatri adalah temanmu, kan? Minta dia untuk mengatakan sesuatu. Jika dia marah padaku, minta dia untuk marah padaku. Marahi saja aku sekarang. Kenapa dia diam saja? Kenapa semua orang diam saja? Hei, Paman. Minta Gayatri untuk bangun, Paman. Dia tidak mau mendengarku. Kumohon katakan padanya. Kenapa semua orang hanya diam? Ibu Suri, kenapa Gayatri hanya diam saja? Kenapa dia diam saja? Minta dia mengatakan sesuatu. Kumohon bicaralah padanya. Gayatri. Gayatri, aku mohon. Aku mohon maafkan aku, Gayatri.
Kini tak akan ada yang bisa memisahkan kita. Walau kematian sekalipun. Gayatri! Gayatri putriku. Hati-hati. Ibu putriku. Gayatri. Yang Mulia, apapun yang terjadi, semua ini bukan kesalahanmu, Yang Mulia. Aku telah berjanji padamu mempertahankan nyala api. Sebagai bukti, aku membuat janji. Janji-janji dan harapan itu belum terpenuhi sampai sekarang. Yang Mulia punya masalah dengan perbintangannya. Karena istrinya selalu meninggal. Benarkan Ibu Ratu? Kukatakan pada mereka, melainkan dari Yang Mulia. Ada kekurangan utama dalam kehidupan Yang Mulia. Dalam kekurangan ini dan posisi planet ini akan membunuh sang istri. Bukannya Yang Mulia pada istri pertamanya Sulaksana. Bagaimana kalau terjadi pada Gayatri? Jika Yang Mulia tidak menikah, ini tidak akan terjadi. Aku tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi. Kau tidak bisa mengerti kapan dan di mana suatu hal pantas diucapkan. Apa salah Yang Mulia dalam hal ini? Ya, dia benar. Ini adalah salahku. Jika saja dia tidak pergi berdoa demi kesejahteraanku dan kerajaan ini, maka ini tidak akan terjadi. Yang Mulia, apapun yang sudah terjadi, semua itu bukan kesalahanmu, Yang Mulia. Aku berbuat begitu banyak kesalahan hingga jika aku menghitungnya,
maka waktu akan habis sebelum selesai. Apa yang kuberikan pada Gayatri selain penderitaan dalam hidupnya? Kau harus hati-hati, Yang Mulia. Jika mentalmu jatuh, siapa yang akan mempedulikan rakyat Amerkot? Ibu Ratu benar sekali. Tapi faktanya, aku tidak melakukan tugasku sebagai seorang suami. Aku bertanggung jawab pada Gayatri. Karenanya, aku harus menebus semua dosa dan kesalahan yang telah aku buat. Aku telah kehilangan semuanya, kehilangan Gayatri. Kini menarik napas pun terasa berat. Bagaimana bisa kulakukan tanggung jawabku pada kerajaan ini dalam kondisi sekarang? Aku tidak akan bisa menjadikan diriku sebagai raja yang baik selamanya. Wahai paman, bantulah aku dan Amerkot ini. Duduklah di tahta Amerkot. Dan jadilah Raja Amerkot yang baru. Apa yang kau katakan, Yang Mulia? Itu tidak mungkin. Semua orang bersedih atas kepergian Ratu Gayatri. Tapi Yang Mulia, hidup tidak berhenti hanya karena kepergian seseorang. Yang Mulia, kau tidak bisa meninggalkan tahta seperti ini. Gayatri tidak menginginkan tahta ini. Yang dia inginkan hanyalah kehidupan sederhana saja yang tidak bisa aku berikan padanya. Tapi akan kupenuhi impian itu sekarang. Akan kujalani hidup sederhana dengan dirinya dalam hatiku. Aku akan pergi meninggalkan Amerkot. Tuan Wilkinson, silakan persiapkan upacara pemberian mahkota atas Chandra Vardhan Singh Deo sebagai Raja Amerkot yang baru. Aku ingin upacara itu dilaksanakan besok. Karena aku tak ingin melewatkan satu hari pun di istana ini tanpa adanya Gayatri. Kemenangan besar telah tiba di tangan kita. Tapi kita tidak bisa merayakannya sekarang. Nanti akan kita rayakan begitu ritual terakhir Gayatri sudah selesai. Tak akan ada yang bisa memisahkan kita. Bahkan kematian sekalipun.
Minuman ini atas nama Raja Amirkot yang baru. Kokila, hari ini benteng akan ditaklukkan. Tapi ketidakhadiranmu akan terasa karena kau tidak akan bisa melihatnya sekarang. Apa aku seperti raja? Coba lihat. Hari ini aku sungguh menyadari bagaimana rasanya memenuhi impian. Ibu Suri? Pangeran, anakku tersayang, kau mau memulai perayaan ini sebelum kedatanganku, orang yang merencanakan ini? Aku ingin tunjukkan sesuatu yang mulia. Lihatlah di sana. Apa yang terjadi? Ibu Suri luar biasa. Selama ini tahta diduduki karena keturunan. Tapi baru kali ini aku perhatikan bagaimana dengan persekongkolan tahta kerajaan bisa direbut. Memang kepandaianmu, aku akui selama ini luar biasa. Tapi banyak orang menceramahiku peraturan permainan ini. Mereka mengatakan aku hanya menantu wanita. Maka aku punya keterbatasan. Tapi kali ini, ku tebus semua batas dan juga aturan itu. Ibu Suri, impianmu telah terwujud. Mahkota sudah di kepalaku. Pangeran, upacara itu dilakukan besok. Bukan hari ini. Seperti kalian semua tahu, aku telah memutuskan untuk pergi meninggalkan Amerko. Aku memohon maaf pada kalian semua. Aku tidak bisa memenuhi tanggung jawabku sebagai seorang raja di negeri ini. Kematian Ratu Gayatri membuat aku seperti ini. Istana Amirkot bagaikan sebuah kuil suci dan patung doa yang rusak, yang tidak bisa digunakan di dalam kuil. Maka aku pergi meninggalkan Amirkot dan menyerahkan tanggung jawab pada pamanku, Pangeran Chandra Vardhan Singh. Aku resmi mengundurkan diri. Tunggu yang mulia. Aku merasa terhormat kalau kau menganggapku layak untuk menduduki tahta kerajaan itu. Tapi, apa ada orang lain yang jauh lebih pantas dariku untuk menduduki tahta itu? Siapa yang menurut paman lebih pantas untuk tahta itu? Ibu Suri. Pangeran, upacara itu dilakukan besok.
Bukan hari ini dan dalam upacara besok, semua akan melihat dalam pengorbanan besar yang takkan pernah dilupakan. Pengorbanan? Siapa yang memberinya? Siapa yang berkorban? Itu kau. Dalam upacara besok, kau harus menyerahkan tahta dan kekuasaan kepadaku. Kenapa kau terkejut, ha? Tapi itu tidak mungkin. Kau kan adalah wanita. Jika seorang wanita bisa merebut tahta, maka dia berhak mendapatkannya. Aku memenangkan permainan. Akulah yang dapat hadiahnya. Kau akan jadi raja, tapi setelah diriku. Dan setelah dirimu, putramu yang jadi raja. Setelah putramu, lalu putranya. Jika dia punya putra. Tapi Ibu Suri... Jika saja kau tidak berkorban besok, tentu saja aku tidak perlu waktu lama untuk mencegah perjalanan yang mulia. Kau akan jadi raja suatu saat nanti. Tapi besok kau harus menjadi sosok yang memberi pengorbanan.